Selamat pagi anak-anak, nama saya Adi Budaya, Namo Buddhaya. Jumpa lagi dengan Bapak dalam pembelajaran agama Buddha hari ini. Semoga anak-anak Bapak sekalian masih dalam suasana sehat dan selalu dalam lindungan Sang Tiratana. Sadu, sadu, sadu. Anak-anak Bapak sekalian, untuk hari ini kita akan belajar tentang 3 ciri kehidupan atau yang dikenal dengan istilah tilakana. Nah, anak-anak Bapak sekalian, kehidupan ditandai oleh 3 ciri seperti dilakukan oleh Buddha dalam Anguttara Nikaya Yoda Jiwa Waga 124, yaitu bahwa segala sesuatu tidak kekal, tidak memuaskan, dan tanpa inti. Nah, 3 ciri kehidupan ini disebut dengan tilakana. Ia juga sering diartikan sebagai 3 corak umum. Nah, 3 ciri tersebut adalah 3 sifat yang menjadi ciri segala sesuatu yang ada di alam semesta, yaitu bahwa segala sesuatu selalu berubah atau anicca, tidak memuaskan dan menimbulkan penderitaan atau duka, dan tanpa inti yang kekal atau anatta. Anak-anak Bapak sekalian, 3 ciri kehidupan atau tilakana yang pertama yaitu tentang anicca atau ciri yang selalu berubah. Anak-anak, perhatikanlah segala sesuatu di sekitarmu. Misalnya tumbuh-tumbuhan, apakah pohon kelapa bisa langsung besar dan berbuah? Tentu tidak. Bukan. Apakah gedung sekolah yang kamu tempati ini langsung menjadi jadi? Apakah kamu bisa langsung besar seperti sekarang? Apakah akibatnya kalau buah kelapa tidak tumbuh? Apakah akibatnya jika gedung sekolah ini hanya berupa pondasi? Bagaimana jika kamu menjadi bayi terus? Anak-anak Bapak sekalian, kebenaran tentang sifat selalu berubah berlaku bagi segala sesuatu di dunia ini. Buah kelapa yang tumbuh menjadi tunas, lalu ditanam dan tumbuh menjadi pohon kelapa. Pohon kelapa tersebut menghasilkan buah kelapa yang lebat. Lalu, pohon tersebut menjadi tua dan akhirnya mati. Nah, proses disebut sebagai perubahan. Nah, jika buah kelapa tidak berubah menjadi tunas, tidak akan ada pohon kelapa. Nah, jika tidak ada pohon kelapa, tidak akan ada buah kelapa. Dan begitu seterusnya. Nah, dengan demikian, hukum perubahan penting bagi kehidupan ini. Demikian juga manusia. Bayangkan, jika manusia tidak mengalami perubahan, misalnya tetap menjadi bayi, tidak akan ada anak-anak dan tidak akan ada orang dewasa, dan seterusnya. Jadi, perumpamaan-perumpamaan itu adalah bukti bahwa hukum perubahan memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Jadi, apakah perubahan itu menakutkan atau menyenangkan? Hukum perubahan bersifat netral dan adil karena ia berlaku bagi semua, baik yang bersifat positif ataupun negatif. Nah, perubahan ke arah negatif adalah perubahan yang tidak diinginkan sehingga umumnya ditakuti oleh semua orang. Sebaliknya, perubahan ke arah positif adalah perubahan yang diharapkan dan di umumnya semua orang menjadi senang. Nah, perubahan negatif misalnya, meskipun motor kamu bagus, keren, dan mahal, tetapi karena tidak dirawat, dijaga, akan cepat rusak dan tidak
laku dijual. Sebaliknya, jika motor yang bagus tersebut dirawat, dijaga, dan digunakan dengan hati-hati, ketika dijual akan menjadi tetap mahal. Nah, perubahan positif, misalnya, meskipun kamu pada mulanya bodoh, tetapi kemudian kamu menyadari kebodohanmu sehingga terus semangat belajar, pantang menyerah, pada akhirnya kamu bisa menjadi anak yang paling pandai atau pintar. Demikian juga sebaliknya, meskipun kamu pada umumnya tergolong anak yang pandai atau pintar, tetapi karena sombong sehingga malas belajar, pada akhirnya kamu menjadi bodoh dan banyak kesulitan. Nah, berdasarkan contoh-contoh tersebut, dapat diketahui bahwa hukum perubahan adalah segala sesuatu yang tidak mungkin dihindari. Dengan adanya hukum perubahan, sedikitnya ada 4 manfaat bagi kita, yaitu setiap orang bisa mengubahnya lebih baik di masa depan, memberi rasa tenang karena tiada kesulitan yang tidak dapat diatasi, mengikis kesombongan karena tiada guna, dan memberi semangat untuk terus berbuat baik. Nah, itulah ciri yang pertama atau yang disebut dengan anicca, seperti kita manusia lahir, dewasa, dan akan menjadi tua. Itulah contoh dari perubahan atau hukum tilakana yang pertama. Nah, sedangkan ciri yang kedua yaitu ciri tidak memuaskan. Perhatikan di dunia di sekelilingmu. Apakah di antara mereka yang tidak pernah mengalami penderitaan? Apakah ada di antara kamu yang tidak pernah menderita? Ya, semua mengalami, bahkan benda mati pun sekalipun termasuk mengalami corak penderitaan ini. Karena apa? Karena benda mati pun dapat rusak, hancur, dan tidak indah lagi seperti semula. Inilah ciri yang kedua tentang segala sesuatu di dunia ini. Menjadi tua umumnya tidak memuaskan. Ia memiliki banyak keterbatasan. Penglihatan menjadi kabur, rambut memutih dan rontok, gigi perlahan-lahan tanggal dan habis semua. Ingatan menjadi pikun. Ini adalah ciri di dunia yang harus dilalui oleh semua orang. Sakit. Sakit adalah kenyataan yang juga tidak dapat dihindari oleh setiap orang. Sakit sangat tidak memuaskan. Karena apa? Karena semua menjadi tidak indah. Ketika orang terkena sakit, makanan menjadi pahit meskipun yang dimakan gula. Badan tidak enak meskipun tidur di kasur yang empuk. Serta ketinggalan pelajaran karena tidak bisa sekolah. Nah, itu sakit. Sedangkan mati. Mati adalah kenyataan yang akan dialami oleh semua orang yang menjadi ciri kehidupan. Kematian umumnya tidak diinginkan. Oleh karena itu, banyak yang menangisinya karena ketika hal itu terjadi, kita akan merasa sedih. Apalagi kematian bagi mereka yang masih muda atau merasa belum siap mati. Demikianlah ciri kedua di dunia ini, yaitu semuanya bersifat tidak memuaskan atau duka. Nah, ciri yang ketiga atau anatta atau ciri tiada inti yang kekal. Nah, anatta artinya tidak punya inti. Segala sesuatu terjadi karena adanya beberapa sebab dan kondisi. Contohnya, sepeda
Manakah yang disebut inti dari sebuah sepeda? Apakah rodanya, rantainya, ataukah yang lainnya? Jadi sepeda tidak punya inti. Yang ada adalah perpaduan semua komponen untuk membentuk sepeda. Belajar juga memerlukan buku, bantuan guru, sekolah, biaya, dan lain-lain. Jadi, belajar tidak bisa terjadi tanpa semua itu. Nah, demikian juga membuat roti. Diperlukan bahan lain seperti tepung, telur, air, gula, mentega, dan lain-lain. Manusia tidak bisa membentuk atau membuat roti tanpa hal itu semua. Artinya, roti pun termasuk sesuatu yang tanpa inti atau tidak bisa berdiri sendiri alias anatta. Contoh lain adalah kita. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita selalu memerlukan orang lain dan makhluk lain. Misalnya, kita bisa sehat karena makanan yang disediakan orang tua. Makanan yang disajikan itu berkat jasa para petani, pedagang, dan alam yang mendukungnya. Jadi, kita sangat bergantung pada semua yang ada di luar diri kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh sombong dan egois. Kita harus saling membantu dan mencintai semuanya. Nah, anak-anak sekalian, itulah 3 ciri kehidupan atau yang disebut dengan tilakana. Nah, jadi Bapak rasa untuk pelajaran hari ini sampai sini dulu. Bapak Iris, selamat pagi. Namo Sayang Adi Budaya. Namo Buddhaya.